Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Di video kali ini kami akan membagikan pengalaman Nyai Rampi saat diganggu makhluk astral ketika mendengarkan musik sendirian di kamar. Nah, tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Tanpa disadari, mendengarkan musik dari radio tip sudah menjadi kebiasaan Nyai untuk melepas penat setelah seharian belajar di sekolah. Kebetulan waktu itu sepupu Nyai juga memiliki hobi yang sama. Kami pun sering bertukar kaset musik dan membahasnya bersama. Sampai pada suatu hari sepupu Nyai tadi membeli sebuah kaset baru dan Nyai berniat untuk meminjamnya. Sebelum berangkat sekolah, Nyai berbicara kepadanya dan dia menyuruh Nyai untuk mengambil kaset itu. Karena hari itu dia akan pulang terlambat karena ada tugas sekolah yang harus dikerjakan. Singkat cerita, sepulang sekolah, Nyai meminta izin kepada Bibi untuk masuk ke dalam kamar. "Bi, saya mau pinjam kaset. Tadi udah bilang kok sama sepupu." "Oh iya, sok ambil aja." Nyai pun masuk ke dalam kamar dan mencari kaset yang akan Nyai pinjam. Setelah dicari, ternyata kaset itu ada dalam radio tip. "Bi, saya dengerin musiknya di sini aja ya, karena kasetnya ada di dalam radio." Nyai berpikir untuk sekalian saja mendengarkannya. "Ya, tapi kalau udah gelap jangan lupa tutup gorden jendelanya." "Ya, Bi." Karena terlalu asik mendengarkan musik, Nyai sampai lupa tidak menutup gorden jendela. Nyai tidak terlalu memperhatikan jam, tapi yang jelas waktu itu hari sudah mulai gelap. Wah, bagus juga nih lagunya. Besok mau beli mumpung libur. Semakin lama Nyai semakin terlalu dengan musik yang Nyai dengarkan itu. Waktu itu Nyai mendengarkan musik sambil tiduran. Ya, kalau kata orang Sunda nangkuban ya, telungkup gitu. Sampai Nyai merasa seperti ada seseorang yang memperhatikan Nyai dari arah jendela. Tapi saat itu Nyai tidak menghiraukannya dan Nyai tetap fokus ke musik yang Nyai dengarkan. Semakin lama terasa ada yang memperhatikan Nyai itu semakin mendekat ke arah jendela. Karena penasaran, Nyai melihat ke arah jendela dan tidak ada siapa-siapa. Nyai kembali mendengarkan musik, tapi Nyai mulai tidak fokus karena sekarang terasa sangat jelas seperti ada orang yang terus melihat Nyai dari balik jendela. Duh, pasti ini sepupu Nyai udah pulang nih. Pasti dia mau mengerjain Nyai. Nyai pun sedikit kesal dan berkata, "Hei, ngapain sih berdiri di situ? Cepatan masuk ke dalam." "Hei," kata Nyai gitu ya. Ketika Nyai mengangkat wajah dan melihat ke arah jendela, Nyai kaget. Ternyata yang berdiri di balik jendela itu bukan sepupu Nyai, tapi ada seorang wanita sedang berdiri di balik jendela. Wanita berambut panjang, rambutnya panjang sekali, wajahnya putih pucat. Lalu wanita itu mengetuk-ngetuk jendela. Nyai terus berteriak, tapi entah kenapa bibi Nyai seperti tidak mendengar teriakan Nyai. "Bibi, ada hantu! Bi, ada hantu! Bi, tolong!" Mulut wanita itu terus terlihat bergerak-gerak sambil sedikit tersenyum. Sangat menyeramkan. Nyai mencoba berlari, tapi tidak bisa. Wanita itu perlahan menembus kaca jendela dan menghampiri Nyai. Wanita itu terus mendekat sambil tersenyum ke arah Nyai. Sekarang terdengar wanita itu bersenandung dengan nada yang sangat lirih. Nyai semakin ketakutan dan berteriak sekuat tenaga Nyai, "Tolong, tolong!" Akhirnya bibi dan paman berlarian masuk ke dalam kamar. "Ada apa? Ada apa?" Mereka terlihat panik. Waktu itu Nyai masih terkesima dan belum bisa berkata apa-apa. Akhirnya paman pun memberikan segelas air putih dan Nyai pun sedikit lebih tenang. Lalu Nyai menceritakan kejadian tadi kepada mereka. Ternyata
alasan Bibi menyuruh menutup gordeng itu karena sosok perempuan tadi sering menampakkan diri di saat malam hari. Sosok itu sering terlihat mondar-mandir di depan kamar sepupu Nyai. Bisa diceritakan itu Nyai, kejadiannya sebenarnya di mana sih? Di Cimindi ya, Cimindi Cimahi, di rumah nenek. Kalau di rumah nenek ini kejadiannya sama dengan yang pocong duduk di atas benteng itu Nyai? Iya, ya sama. Jadi sosok perempuan ini sering mengganggu penghuni rumah ya. Dulu pernah paman pulang malam, pulang kerja tuh dia ikut naik di motor paman. Itu tadi pengalaman menyeramkan Nyai Rampi diganggu makhluk astral saat mendengarkan musik sendirian di dalam kamar. Bagi sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya di nyairampi@gmail.com atau kalian bisa langsung kirimkan ke sosial medianya Nyai Rampi. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyai Rampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.